Selamat datang kembali di Super Media, teman kamu belajar coding. Baik, kita akan melanjutkan tutorial React.js bahasa Indonesia ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan mencoba membuat komponen ya, membuat komponen di real project React App.js ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas aspek penting ya, atau fitur penting juga dari React.js ya, yaitu komponen life cycle ya. Jadi sebenarnya ketika kita membuat satu komponen ini ya, kita sebenarnya sudah melakukan apa itu komponen life cycle ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ada constructor dan fungsi render ya, method render ya. Jadi ketika header ini dipanggil di komponen app ini dan di load oleh browser, konstruktor ini adalah hal yang pertama akan dipanggil ya. Ini pertama kali akan dipanggil ya dari semua life cycle yang ada di React.js ya. Kemudian method render ya. Method render ini akan dipanggil setiap ada perubahan ya. Ada perubahan state di komponen tersebut ya. Ini baru ada 2 ya. Sebenarnya masih ada banyak ya. Komponen life cycle ya. Tapi yang akan kita bahas adalah hal-hal life cycle ya yang cukup sering kita pakai saja ya. Misalnya adalah komponen will mount ya. Komponen will mount. Ini akan dipanggil pada saat pertama kali ya. Pertama kali komponen header ini di render ya. Akan di render ya. Ketika komponen akan di render, komponen will mount ini ya, life cycle ini akan dipanggil ya. Jadi akan kita coba ya. Kita log komponen will mount. Kemudian metode penting lainnya adalah ya, life cycle lainnya adalah komponen didmount ya. Komponen didmount ini dipanggil setelah suatu komponen di render ya. Jadi komponen will mount ini sebelum di render, sedangkan komponen didmount akan dipanggil setelah suatu komponen di React itu dipanggil ya, di render. Jadi will mount didmount ini setelah di render. Kita akan log juga. Komponen didmount. Kemudian yang sering dipakai ya, metode life cycle yang sering dipakai lagi adalah komponen will unmount. Ini dipanggil sesaat akan komponen tersebut akan kalau saya bilang di destroy ya. Jadi entah itu user ya, penggunanya pindah page atau di close ya, atau page-nya di close ya. Will mount ini akan diinvoke sebelum suatu komponen di React di destroy ya. Kalau will mount akan di render, didmount setelah di render, unmount akan di unrender ya, atau di destroy ya, komponen will unmount. Baik, kita coba tes, terus kemudian kita log ya. Kita refresh. Teman-teman bisa perhatikan ya di sini ya, di bawah ini di konsol saya ada komponen will mount ya. Komponen will mount ini dipanggil duluan ya. Setelah itu baru komponen didmount ya. Ini. Setelah komponen ya, suatu komponen di render ya. Sedangkan untuk komponen will unmount ini kebetulan tidak ngelog ya. Lognya tidak masuk karena memang kita masih berada di komponennya masih aktif ya, tidak di destroy.
Baik, sebenarnya ada beberapa perdebatan ya dari komunitas React ya. Jadi kapankah kita menginjak data ke suatu komponen ya. Jadi antara willmon dan atau didmon ya. Tetapi dari beberapa forum ya yang saya dapatkan, yang paling disarankan adalah menggunakan komponen didmon ya, untuk memasukkan ya atau menginjek data ke suatu dalam komponen kita ya. Jadi entah itu calling web service atau Ajax ya, ada action Ajax, itu dilakukan di komponen didmon. Baik, kita akan coba menggunakan komponen lifecycle ini. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Kita akan buatkan satu komponen lagi ya, namanya container. Seperti biasa kita import React from React. Kita ekstrak komponen. Kita buatkan kelas container ya. Container extends komponen. Kita buatkan satu konstruktor. Seperti ini. Kita jangan lupa buatkan kita override ya, override method render, return div. Seperti ini. Kita kosongkan dulu sementara ini. Jangan lupa kita export ya, export default container. Nah, kita akan coba gunakan komponen ya, komponen didmon. Teman-teman masih ingat ya, komponen didmon ini ya, lifecycle method ini dipanggil setelah suatu komponen di render ya, di render ke dalam browser ya, web browser ya. Jadi kita akan gunakan di sini ya. Kita akan buatkan, jadi nanti kita akan tampilkan ya, tampilan di halaman kita ini semacam jam ya, untuk menampilkan jam ya. Jadi kita perlu initial state. Kita beri nama now ya, now. Initial datanya adalah new date ya, seperti ini. Jadi komponen didmon ini nanti kita akan letakkan fungsi set interval ya, untuk mengupdate tanggal ya, mengupdate waktu setiap detik ya. Jadi kita implementasikan set interval. Ada satu anonymous function ya, masih ingat ya teman-teman ya, fungsi set interval ini ada dua parameter ya. Pertama adalah anonymous function ya, yang akan di-invoke, dan ini adalah waktunya ya, per kapan dia akan di-invoke. Seperti ini. Ini bisa kita gunakan ya, set state untuk mengupdate state si now ini ya, now. Seperti ini. Jadi set interval ini akan, setelah komponen di render ini, dia akan menjalankan set interval setiap 1 detik ya, setiap 1 detik dia akan mengupdate state now ini ke dalam time baru ya. Jadi setiap detik ya. Nah, karena set interval ini menghasilkan interval ya, menghasilkan timer, jadi harus kita destroy ya nanti ya. Masih ingat ya teman-teman, set interval ini mereturn timer ID ya. Jadi kita ambil ya, value-nya kita ambil. Set interval ini mengembalikan timer ID, kita tampung pada variabel timer ID ya. Nah, kita akan memanfaatkan method lifecycle komponen will unmount ya, ketika komponen si container ini akan di destroy ya, atau di unmount ya,
Kalau saya nyebutnya destroy ya. Jadi untuk meng-clear interval ya, menghapus interval yang di-create di komponen didmon ya, pada saat pertama kali komponen container dipanggil ya. Clear interval, kita panggil variabel this dot timer id seperti ini ya. Oke. State ini akan kita tampilkan di ini ya, di render ya, metode render. Kita ambil saja H1 ya. H2 ya mungkin ya, H2 seperti ini. Value-nya adalah now ya. Now kita convert, this dot state dot now dot to time string ya. Seperti ini. Baik, kita akan coba ya. Jangan lupa kita akan ke file app.js. Kita import container ya. From /component container. Seperti ini. Kita panggil setelah komponen header ya. Container. Kemudian kita simpan. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini waktunya ya, waktunya berjalan setiap detik ya. Karena si komponen kita ini ya, komponen kita akan update ya, update setiap detik ya. State ya, state now ini akan diupdate setiap detik ya. Yang kemudian akan di render ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Teman-teman sudah paham ya tentang pembahasan komponen life cycle di React.js ya. Jadi ada konstruktor ini. Konstruktor ini akan dipanggil ya pertama kali pokoknya ketika suatu komponen di instance ya. Kemudian ada lagi komponen will mount ya. Di sini kebetulan tidak ada, tidak saya deklarasikan ya. Tidak saya override. Komponen will mount akan dipanggil sesaat akan ya, ketika akan suatu komponen di render. Komponen didmon ini dipanggil setelah komponen ya. Misalnya di sini adalah kontainer ya, konteksnya kontainer. Setelah kontainer ini, komponen kontainer di render ya, baru komponen didmon ini dipanggil. Komponen will mount ini dipanggil sebelum akan ya, ketika akan suatu komponen di destroy ya. Jadi komponen didmon ini paling sering kita gunakan ya untuk ketika akan, kalau sudah memanggil ya, berarti untuk memanggil service ke backend ya, kita gunakan komponen didmon. Komponen will unmount ini biasanya kita paling sering kita gunakan untuk semacam apa ya, bersih-bersih ya, seperti menghapus connection atau semacamnya ya. Kalau sekarang kita gunakan untuk menghapus timer ya, timer ID dari set interval ini. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman, diingat-ingat ya. Ini paling sering digunakan ya, dua ini, didmon dan will unmount ya. Baik, untuk tutorial komponen lifecycle ya dari serial ya, tutorial React.js bahasa Indonesia, mungkin saya cukupkan dulu ya. Mungkin next episode kita akan membahas tentang topik lain ya. Topik lain masih seputar React ya. Dan kita sudah menggunakan real project ya, dengan menggunakan tools create React app ya, atau CRA ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa, tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe.